pagi, saudara sekalian. Lama kita tidak beribadah bertatap muka. Hari ini adalah hari pertama kita, dan saya percaya kalau kita mempunyai hati dan kerinduan yang sama, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita untuk memanifestasikan janjinya kepada kita. Apa yang kita inginkan adalah manifestasi janji Tuhan, manifestasi perkataan Tuhan. Itu yang kita inginkan dan kita rindukan. Dan kita perlu percaya juga bahwa Tuhan itu tetap sama, tetap sanggup untuk menggenapi dan memanifestasikan, menjadikan kenyataan janji-janjinya itu kepada kita. Amin. Haleluya. 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 Mari kita berdiri, saudara. Haleluya. 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 Bapa, kami bersyukur. Bapa, kami memuji-Mu. Bapa, kami memuliakan-Mu Tuhan. Hari-hari yang telah Kau berikan bagi kami, kekuatan yang Kau berikan bagi kami, kesehatan dan damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kami ingin, kami mempunyai ketetapan hati untuk Engkau. Berikan hati kami yang tetap terhadap-Mu. Bapa, biarlah mata kami tetap tertuju kepada-Mu. Biarlah roh kami tetap beria-ria akan janji-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, berikan kami iman dan kepercayaan. Ambil keraguan dan kebimbangan kami. Ambil ketidakpercayaan kami, berikan kepercayaan kepada kami. Yesus, kami yakin Engkau adalah Tuhan yang tetap sama, tidak berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Darah-Mu membungkus kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati. Roh Kudus, Engkau datanglah dalam hati kami, Tuhan. You are welcome, Holy Spirit. Datang Roh Kudus, aku rindu. Katakan, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir pulihiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan, datang Roh Kudus. Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus dari hatimu. Katakan dari hatimu, saudara. Dengan minyak yang baru. Hati kita lah yang menyembah Tuhan. Katakan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus. Aku rindu. Dengan minyak
yang baru urapiku. Katakan, mengalir. Mengalir penuhiku. Mengalirlah. Mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. serukan satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu. Ini kerinduan. Bersekutu Ini kerinduan kami Bapa. Kami mau bersekutu dengan Dia. Bawa kami lebih dalam. Kami mau menikmati hadirat. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan, datang Roh Kudus. Mari kita sembah dari hati kita yang paling dalam. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru. Dengan minyak yang baru urapiku. Yes. Mengalirlah. Mengalir penuhiku. Mengalirlah. Mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Amin. Serukan satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu, bersekutu Amin. denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu. Urapanmu Mengubah hidupku. Urapanmu Tuhan. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku Tuhan. Mengubah Hidupku urapanmu Tuhan. Urapanmu Ubahlah kami dengan urapanmu Bapa. Ubahkanlah kami Tuhan. Ubahkanlah kami dengan urapanmu. Jamalah hati kami Tuhan. Jamalah hati kami Bapa. Biarlah urapanmu
turun atas kami. Biarlah urapan-Mu mengalir dalam kami Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah urapan-Mu Tuhan. Kami perlukan urapan-Mu Bapa. Jamalah hati kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak yang baru Tuhan. Selidikilah hati kami Bapa. Periksalah hati kami Tuhan. Bapa, Engkau mengetahui ketika kami berdiri dan ketika kami berjalan. Engkau melihat ketika kami duduk, ketika kami berbaring. Tentang kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya terbuka dan telanjang di hadapan-Mu. Bapa, Engkau mengenal pikiran-pikiran kami dari jauh. Bahkan sebelum mulut kami berkata-kata, Engkau telah mengenal isi hati kami. Bapa, selidiklah kami. Periksalah kami. Kami rindukan Engkau. Biarlah air hidup-Mu mengalir ke atas kami seperti yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria. Tanpa air hidup dan tanpa Roh Kudus, kami binasa ya Tuhan. Kami tersesat ya Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang menjadi arah hidup kami, yang menuntun langkah perjalanan kami. Roh Kudus, kami menginginkan Engkau. Saudara, angkat tanganmu, katakan, Roh Kudus, aku menginginkan Engkau. Roh Kudus, aku merindukan Engkau. Roh Kudus, jamah hati. Roh Kudus, lidik dan periksa isi hati. Katakan, Roh Kudus, aku tahu aku tidak dapat sembunyikan apapun daripada Engkau. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Selidiki kami Tuhan. Ambil segala yang tidak berkenan kepadamu Yesus. Ambil kelemahan dan kegagalan kami. Ambil kemalasan dan kepenatan kami. Beri kami kekuatan baru. Beri kami gairah baru. Beri kami roh yang menyala. Berikan kami keinginan yang baru akan Engkau Yesus. Pulihkan kami. Air hidup pulihkan kami. Bapa, pagi ini kami percaya Yesus Tuhan kami. Sesungguhnya kami telah meminta air hidup kepadamu pagi hari ini. Air hidup yang memberikan kami kelegahan, yang memberikan kami perubahan, yang memberikan kami pemulihan. Seperti perempuan Samaria yang berubah. Seperti perempuan Samaria yang penuhi dengan Roh Kudus. Karena persoalan-persoalan dalam hati perempuan Samaria, pergumulan-pergumulan dalam hati perempuan Samaria, kerinduan-kerinduan dalam hati perempuan Samaria dijawab ketika dia berjumpa dengan Yesus. Bapa, kami mau berjumpa dengan Yesus oleh hadirat-Mu pagi hari ini. Itu yang kami rindukan. Jika kami ke rumah Tuhan, satu hal yang kami rindukan, yaitu hadirat-Mu Tuhan. Jika kami ke rumah Tuhan, kami lupakan pekerjaan kami lupakan masalah kami lupakan situasi dan kesukaran cabaran iman kami ketepikan semua itu. Karena dalam hati kami berpegang satu hal, kami rindukan Roh Kudus. Kami rindukan Roh Kudus. Kami rindukan air hidup. Kami menginginkan Roh Kudus. Masuklah, mengalirlah dalam kami. Sepertinya
nyanyian kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, mama rakabos, takana marakabasi kiria baba baba. Oh rakataka rabasi. Glory, 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 glory. Bagi anak Allah yang maha tinggi, kami persembahkan hati, jiwa raga kami Tuhan. Tuhan ambil yang ada pada kami, berikan apa yang ada padamu Tuhan. Ambil kecemasan, kerisauan kami, ambil ketakutan dan kebimbangan kami, ambil keraguan dan ketidakpercayaan kami. Berikan kami iman yang teguh, berikan kami ketetapan hati bahwa Yesus tetap sama. Yesus tidak pernah berubah. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami tidak ramai, kami ingat firman-Mu yang berkata, apabila 2 orang atau lebih bersepakat dan bersehat, Bapa, Engkau mencari hati yang bersepakat, hati yang bersehati, hati yang mempunyai tujuan yang sama, hati yang mempunyai kerinduan untuk mencari Roh Kudus, hati yang mempunyai kerinduan yang sama untuk mengalu-alukan Roh Kudus, mendatangkan perubahan, pembaharuan dan pemulihan dalam roh jiwa kami. Itu kerinduan dan kesatuan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kudus, kuduslah. Katakan, sembah Dia, katakan dengan sekuat tenaga kamu. Keluarkan suara kamu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Serukan, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Serukan, kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Allah Bapa, Engkau kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Dari hati kamu nyanyikan, seluruh surga. Bayangkan di surga, bayangkan di surga berjuta-juta malaikat sujud menyembah anak domba dan berseru. Sekali lagi katakan, ku datang Tuhan, Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga, seluruh surga, amin, sujud menyembah. Bapa, kami tahu
Ada beribu-ribu, berlaksa-laksa, berjuta-juta malaikat di surga sujud menyembah anak Allah yang maha tinggi. Kudus, Kuduslah, kuduslah Tuhan. Buka tanganmu. Allah semesta Katakan, katakan kudus, kuduslah. Kudus, Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Engkau yang maha kudus Bapa, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya. Surga bumi menyembahmu Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Seperti surga menyembah, seperti surga menyembah, seperti surga sujud. Demikianlah hati kami menyembah. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Anak domba yang layak disembah, Raja segala raja yang layak ditinggikan. Lidiklah kami Bapa, dengan segenap hati kami persembahkan pujian kami berikan padamu Tuhan. Kuria basi kiria larara basete. Saudara, dalam hati kamu rindukan Roh Kudus. Karena Tuhan melayani kita secara pribadi. Walaupun kita berkumpul, walaupun ada pastor, ada gembala gereja, tapi secara pribadi kamu dilawat oleh Tuhan. Karena Roh Kudus adalah roh yang tinggal dalam hati kamu. Setiap kamu minta daripada Dia, Roh Kudus, aku ingin merasakan hadirat. Roh Kudus, aku ingin mendengarkan arahan-Mu. Roh Kudus, berikan aku cinta yang kuat kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Roh Kudus, buat aku mengingat segala firman. Roh Kudus, buatlah hatiku lapar, buatlah hatiku haus kepada perkataan-perkataan Bapa. Kamu boleh minta. Itu adalah permintaan yang terbaik. Kamu meminta hal-hal yang kekal dan yang abadi, yang tidak akan pernah diambil dari kamu selama-lamanya. Bapa, ulurkan tanganmu. Yesus, tangan kananmu yang berlubang paku, ulurkan ke atas kami. Tuhan, setiap umat-Mu yang memanggil nama-Mu, yang menjemput Roh Kudus ke dalam hati mereka, Tuhan, jawablah mereka. Roh Kudus, Engkau tahu jika dalam hati kami masih ada sisa-sisa keraguan, masih ada benih-benih keraguan, ketidakpastian. Jika di dalam hati kami masih ada ombak yang membuat hati kami, iman kami terombang-ambing, Roh Kudus, ambil ombak yang mengganggu iman kami.
ambil ombak yang mengganggu perjalanan kami. Biarlah perjalanan kami tetap terarah, terfokus ke hadapan kehadirat Bapa Surgawi. Kami percaya Tuhan, ambil ketidakpercayaan kami. Kami percaya Yesus, ambil keraguan kami, ambil ketakutan kami. Pisahkan kami dari kecemasan dan kerisauan kami. Berikan kami damai, beri sukacita, beri keyakinan iman yang teguh kepada janji-janjimu. Kami mau percaya kepada apa yang kau janjikan, kami mau berpegang. Apa kami tahu ada suara-suara yang datang ke dalam pemikiran kami. Kami dapat membedakan mana suara Roh Kudus, mana suara roh jahat. Kami tahu roh jahat menaburkan benih-benih suara-suara yang negatif dalam minda pikiran kami. Tetapi kami tidak terima pemikiran itu. Kami menolak pemikiran itu. Kami reject pemikiran itu. Kami runtuhkan pemikiran itu. Tapi kami menerima pemikiran baru dari Roh Kudus. Pemikiran yang mendatangkan damai, mendatangkan sukacita, mendatangkan kelegaan dan keberanian dalam pemikiran kami. Bapa, kami mau memasuki tahun yang baru bersama Roh Kudus. Bersama Roh Kudus kami mau masuk tahun baru ini. Gembalakan kami Roh Kudus. Gembalakan kami. Supaya apa yang kau berikan kepada kami tidak diambil dari kami. Supaya apa yang kau berikan kepada kami, yang kau janjikan kepada kami, tidak diambil dari kami. Tidak ditunda-tunda menggenapinya. Karena engkau berjanji, engkau akan menggenapi tahun umur-umur kami. Engkau akan menurunkan hujan tepat pada waktunya bagi kami. Engkau akan memberikan penuaian-penuaian kepada kami. Engkau akan menjauhkan penyakit sampar dari kami. Engkau menjauhkan kemalangan dari kami. Ada amin saudara? Serukan amin sekali lagi. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Engkau jauhkan kegagalan dari kami. Engkau jauhkan kelalaian dari kami. Engkau jauhkan musuh dari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, sampaikan firman-Mu Roh Kudus. Kami siap. Hati kami siap. Berfirmanlah Tuhan. Dalam nama-Mu yang mulia kami berdoa. Amin. Cepat duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara. Saudara, satu permintaan saya. Kalau saya berdoa, saya mau daripada jemaat sekalian satu respon yang berkata amin. Amin, setuju? Ya. Karena apa? Ketika saya mengeluarkan perkataan, kamu katakan amin, kamu membangkitkan roh saya semakin menjadi-jadi. Ya, roh saya semakin menjadi-jadi. Karena roh saya ini akan terpancing semakin menjadi-jadi untuk berdoa, untuk berkata-kata, mungkin untuk bernubuat, mungkin ada lagi hal-hal lain Tuhan akan lakukan pastinya. Harus dirangsang dari kerinduan kamu, dari amin kamu itu. Ya. Jadi karena kamu pakai face mask mungkin, atau suaranya di dalam. Ya, ya face mask. Gimana caranya? Ya terpaksa kamu kuatkanlah suara biar tembus face mask kamu tuh ya. Apalagi kita pakai 4 layer face mask yang agak baik ya. Ya mungkin spesial kalau kita berdoa kamu boleh buka face mask karena kita sudah jauh-jauh ya, 1,5 meter ini jarak kita. Ada yang 2 meter, ada yang 3 meter.
Ya, macam Monica dari sini sudah 7 meter nih, jauh-jauh. Jadi jangan khawatir, kamu buka face mask kamu ketika saya berdoa ya. Kamu katakan amin Tuhan. Karena apa? Ketika kamu serukan amin Tuhan, saya percaya Tuhan, roh kamu semakin terbuka. Roh Kudus akan lebih selesa bekerja di dalam kamu. Ya. Saudara, Tuhan Yesus memang tidak berubah. Dia Tuhan kita yang luar biasa. Ya. Dia Tuhan kita yang luar biasa. Dia tidak berubah. Saya ingin merendahkan diri. Oke. Kita buka firman Tuhan dari Lukas 11. Ya, sambil kamu buka firman Tuhan, saya mau ceritakan sesuatu kepada saudara sekalian. Hari ini hari Ahad, hari Sabtu, hari Jumat. Ya, Jumat pagi itu saudara. Jumat, hari Kamis ya, Kamis pagi saya bermimpi. Ya biasa, seperti yang saya pernah katakan, kalau saya tidur, badan saya baring, ya kepala saya tidur, ya pikiran saya, jiwa saya rehat. Tapi roh saya perasaan, saya boleh dengar suara di dalam roh saya kalau saya tidur. Roh saya selalu berdoa kalau saya tidur. Jadi saya tahu siapa yang masuk ke dalam bilik saya. Roh jahat masuk pun saya tahu. Jadi hari Kamis ini sudah banyak kejadian seperti itu ya. Tapi hari Kamis ini agak lain. Waktu saya baring tutup mata, saya rasa saya sudah mulai, ya orang kata kalau udah setengah jam ke atas, udah 1 jam udah berbaring lah tuh, udah lelap lah biasanya tuh ya. Tetapi dalam 1 jam itu saya tidur lelap itu, saya boleh rasakan kehadiran roh jahat dalam bilik saya. Saya tahu, saya perasaan 100%. Seolah-olah kalau saya buka mata saya boleh lihat dia. Itu dalam pikiran saya waktu itu. Perlukah saya buka mata saya supaya saya lihat siapa tuh? Gimana bentuknya? Tapi saya tidak membuka, saya tidur terus. Saya tunggu apa yang mau dibuat roh jahat itu. Tapi roh saya terus tidak berhenti-berhenti berdoa. Roh saya ini berdoa mulai saya jatuh di katil, baring, non-stop. Karena saya praktis, saya belajar, saya latih diri saya untuk berdoa di dalam roh saya sambil berbaring. Dia yang jaga kita. Ya, Roh Kudus dalam kita menjaga kita. Kita terus berhubungan dengan Tuhan. Lepas saya baring seperti itu, dan roh jahat itu macam berlegar-legar di udara. Ya, saya rasakan angin dia. Kemudian dia di sebelah kanan saya. Ya, di katil sebelah kanan saya tidur di bilik atas, katil saya. Saya tahu, saya tidur telentang begini, saya tahu dia di sini. Ini agak lucu, apa yang saya buat? Saya ulurkan tangan saya, roh jahatnya macam berlutut gitu dekat saya lihat itu, cepat-cepat tangan saya ulurkan, saya grab kepala dia. Pegang kepala dia begini, rambut dia saya tahan, dan saya pusing, roh jahat dia bilang, jangan pusing aku, jangan siksa aku, lepaskan aku mau pergi. Dia perempuan, saudara, agak tua, agak putih, rambutnya tebal panjang, rambutnya hitam putih, warna 2 color rambut. 2 kali. Wah, ya pusing lama sampai saya pikir ya, gimana tangan saya boleh pusing, roh jahat kan biasanya kuat ya. Tapi percaya saudara. Ya, ada firman Tuhan yang berkata, Tuhan melatih tanganku untuk berperang dan lenganku, ini lengan saudara ya, melenturkan busur tembaga. Saudara perhatikan Raja Daud membalingkan batu menembus kening Goliat. Daud kan menggunakan lengan ya, tangan, tetapi kemahiran lengan dia tuh. Melenturkan, musing-musingkan itu ya. Terus batu itu lepas, kena kening Goliat, tembus. Ya, tentu jatuh roboh. Mati selama-lamanya Goliat. Ini salah satu doa yang saya suka pakai.
Tuhan, karena Engkau melatih tanganku untuk berperang, Engkau melatih lenganku untuk melenturkan busur tembaga, aku kirimkan busur tembaga yang ada di tanganku. Dalam nama Yesus, aku menembus kening Goliat yang berdiri di hadapanku. Saudara, ada Goliat. Goliat itu yang kita kenal sekarang dengan nama roh jahat yang raksasa, besar badannya seperti raksasa. Itu Goliat. Pasti kamu ada pengalaman diikuti atau dihadang oleh roh jahat yang besar seperti raksasa, seperti Goliat. Seperti Goliat. Ya, ini saya teringat kakak Elis di kampung. Suaminya belum percaya Yesus. Ya, saya berdoa untuk dia secara online dari rumah. Lalu mungkin. Ya, suaminya diikuti oleh bayangan besar, tinggi besar seperti raksasa hitam. Selalu menghadang dia untuk berbuat yang baik, untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang lemah lembut, selalu terhadang. Tapi emosi dia selalu bangkit, panas baran emosi dia. Dan saya berdoa untuk dia dari sini pakai video call. Saya suruh anak perempuannya ambil video lagi dari rumah. Jadi apa yang terjadi ada record di dalam video. Kan video call itu tidak ada recording. Saya suruh memang anaknya angkat video dari rumah. Dan videonya ada dalam handphone saya sekarang. Puji Tuhan, saudara. Suaminya tumbang di rumahnya sana, manifestasi, kesurupan. Terus tak sampai 2 menit, tak sampai 3 menit, terus bangun sembuh suaminya. Ya, kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tangan kita, saudara, dan suara kita diperlukan dalam doa kamu. Itu saya kata kalau pastor berdoa, kamu katakan amin Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku mau jadi seperti apa yang didoakan oleh pastor. Aku mau seperti yang dikatakan itu. Aku setuju Tuhan. Itu. Jadi apa yang kamu katakan itu yang kamu dapatkan. Apa yang kamu aminkan itu yang kamu dapatkan. Amin. Ya. Jadi saya akan kembangkan doa seperti ini sebelum firman Tuhan. Ya, tak kira kalau bukan saya pun yang memimpin pujian, saya akan masuk ketika sebelum khotbah, saya akan masuk dan kita akan mulai dengan doa dulu. Kita akan mulai dengan doa dulu dan kemungkinan doa itu akan semakin berkembang ya. Akan agak lama nanti di dalam doa itu ya. Kemungkinan saya memang dalam minda saya Tuhan sudah tetapkan mari kita buat doa setengah jam sebelum firman Tuhan. Selepas penyembahan kita doa setengah jam. Doa bersama-sama gitu ya, doa peperangan seperti tadi contohnya. Tapi tadi baru perkenalan untuk kamu semua biar kita membiasakan diri kita. Ya, firman Tuhan saya ambil daripada Lukas 11. Saya bacakan daripada ayat 1 hingga ayat 8. Ya, Lukas 11 ayat 1 hingga ayat 8. Di sini hal berdoa. Pada suatu kali Yesus datang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan ayat 5 hingga ayat 8 ini Yesus memberikan perumpamaan, ya, contoh di sini perumpamaan ayat 5 hingga ayat 8-nya. Saya bacakan. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Dalam ayat 5 dikatakan, kalau di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah sahabat kamu, ya biasa saudara ya, kalau dia sahabat kita tidak akan rasa segan untuk datang walaupun tengah malam.
Kita tidak akan ada rasa segan karena dia sudah menjadi sahabat kita. Ya, sudah menjadi sahabat kita. Ya, waktu saya di Bahau, saya kerap juga beberapa kali ditelepon pukul 3 pagi, pastor di sana ada orang yang kerasukan, yang kita pergi doakan pastor. Oh pastor di sana ada orang yang sakit kritikal. Jam 2-3 pagi, jam 12 tengah malam, tanya istri saya selalu saya, waktu itu aja baby lagi. Ya, selalu jauh-jauh tempatnya. Ya. Felda-feldahan, perkebunan. Ayat 6. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ayat 8. Yesus berkata kepada muridnya, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, dan karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Saudara, ayat 8 ini adalah ayat di mana kita akan merenungkan sebagai fokus kita pada pagi hari ini. Di dalam ayat ini dikatakan, aku berkata kepadamu, kata Yesus kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, hai murid-muridku, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya, karena orang itu adalah sahabatnya, karena sikapnya yang tidak malu, ia akan bangun juga dan memberikannya. Saudara, dalam ayat 8 ini kita akan melihat kaitan antara doa dan persahabatan. Antara doa dan persahabatan itu adalah sejalan. Doa itu adalah cara kita meminta. Tetapi persahabatan itu membuat kita rasa tidak perlu segan untuk meminta. Kira-kira begitu hubungannya. Berarti kalau doa itu penting, persahabatan dengan yang menjawab doa kita lebih penting. Amin. Itu sebabnya dalam dunia ini kita perlu mempunyai sahabat. Supaya ketika kita jatuh ada sahabat kita yang menolong kita. Ya biasa kita ada mempunyai sedikit-dikitnya 1 atau 2 orang sahabat sebagai manusia di dunia ini. Ya, sekurang-kurangnya kita adakan 1 sahabat, 1 orang karib. Jadi kalau doa itu penting, maka orang yang menjawab doa kita itu, kedudukan orang itu di hati kita lebihlah penting daripada doa kita sendiri. Persahabatan kita dengan orang yang akan menjawab doa kita itu harus kita utamakan sebelum kita naikkan doa-doa kita. Itu sebabnya ayat yang kita baca tadi dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana kita mau bersahabat dengan sahabat kita itu. Kalau kita bersahabat dengan kawan-kawan kita di dunia ini, kita tahu macam mana cara bersahabat dengan mereka. Ya, kadang-kadang kita duduk makan bersama karena dia sahabat kita. Kita duduk minum bersama, dia sahabat kita. Ya, kita duduk kita main catur bersama, si sahabat kita. Kita ada perkara yang pribadi, kita ceritakan kepada sahabat kita. Dia akan mendengarkan kita karena dia sahabat kita. Jadi kita harus mempunyai cara yang alkitabiah untuk mengembangkan dan mengukuhkan persahabatan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah yang akan menjawab doa kita. Dialah sumber jawaban doa kita. Dialah satu-satunya yang akan menjawab doa kita. Dan dia tidak pernah gagal.
Apa yang dikatakannya pasti iya dan amin. Pasti terjadi. Saya mengalami pengalaman saudara ketika saya melupakan hubungan dengan Tuhan. Maksudnya persahabatan saya dengan Tuhan itu tidak baik. Saya bukan saja tidak ada mood berdoa. Kalau saya paksa berdoa pun, sebelum saya berdoa saya sudah tahu pasti tidak dijawab. Kira-kira seperti itu. Tetapi kalau saya mempunyai hubungan persahabatan yang baik dengan Tuhan Yesus, sebelum saya masuk bilik doa saya sudah tahu dia sudah menjawab doa saya. Coba kita lihat ayat bagaimana kita harus membina persahabatan. Dalam ayat 2 dikatakan di sini, ayat 2, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa katakanlah, Bapa dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Jadi ketika kita berkata Bapa dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, itu maksudnya kita meminta supaya kekudusan Bapa di surga dinyatakan dalam diri kita. Tetapi Tuhan berfirman, siapakah yang boleh menghadap Tuhan? Bukankah orang yang bersih hatinya? Itu dalam Mazmur dikatakan seperti itu. Jadi orang yang bersih hatinya, orang seperti inilah yang akan Bapa nyatakan kekudusannya kepada orang seperti itu. Dikuduskan namamu. Saudara, Tuhan kita itu memang adalah Allah yang maha kudus. Itu pada hakikatnya, pada dasarnya, pada asasnya, memang Tuhan kita itu Allah yang maha kudus. Tapi kekudusan Tuhan kita itu, dia menuntut hidup kudus dari kita. Supaya dia dapat memanifestasikan dirinya, menyatakan dirinya, turun di dalam hati kita. Bersemayam dalam hati kita. Kekudusan itu, kemuliaan itu turun dan bersemayam dalam hati kita. Jadi kekudusan Bapa itu menuntut kekudusan kita. Kekudusan Bapa itu menuntut kita berbuat perkara-perkara yang memuliakan Tuhan, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang jahat dan dosa. Kemudian di sini dikatakan juga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi ingat apa kata pemazmur ya. Dalam ayat pemazmur itu dikatakan, kumasuki gerbangnya dengan puji-pujian. Itu maksud ayat 2. Kumasuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Jadi bersahabat dengan Tuhan itu, kita masuk ke hadirat Tuhan. Dengan pujian kita, dengan nyanyian kita. Jadi ketika kamu memuji Tuhan, ketika kamu menyanyi-nyanyi untuk Tuhan, ketika kamu menyembah Tuhan, dan di dalam penyembahan itu, kamu mulai mengucap syukur, mengucapkan terima kasih. Ketika itu kamu membina persahabatan dengan Tuhan. Ada ayat yang saya lihat di sini, saya ingin bacakan dari Lukas 8. Bukan Lukas 8. Matius, ya, Matius 6. Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Ya. Matius 6 ayat 6. Di sini Matius menulis tentang doa seperti ini. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Jadi di sini dikatakan saudara, kalau kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu. Lakukanlah doamu. Jadi maksudnya saudara, tempat kita membina persahabatan dengan Bapa, tempat kita membina persahabatan dengan Yesus. Jadi kita perlu mempunyai tempat, kita perlu mempunyai waktu yang khusus untuk sahabat kita dan membina persahabatan dengan sahabat kita, meningkatkan persahabatan dengan sahabat kita. Kita perlu tempat yang khusus, kita perlu bilik yang khusus, kita perlu menyendiri, kita perlu kunci pintu, kita perlu ada masa yang khusus. Disitulah kamu mempunyai peluang untuk membina persahabatan. Disitulah kamu katakan, dikuduskanlah namamu. Bapa, periksalah hatiku, ampunilah kesalahanku, ampunilah pelanggaranku. Jika ada tingkah lakuku yang membuat engkau tidak berkenan atas aku, Tuhan ampunkanlah aku. Tuhan berikanlah aku makananku yang secukupnya. Ini mulai ucapan syukur. Jadi ketika kamu menguduskan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan kelemahan pelanggaran kamu di hadapan Tuhan, dan ketika kamu mengucap syukur dan mengucap terima kasih kepada Tuhan, tidak melupakan kebaikan Tuhan yang dulu pernah Tuhan berikan, itulah saatnya kamu dikatakan membina persahabatan dengan Tuhan. Jadi kita tidak minta apa-apa dulu dengan Tuhan, ya. Kita tidak minta perlindungan, kita tidak minta keuangan dulu, kita tidak minta kesembuhan dulu, kita tidak minta roh jahat ini jauh dari kita dulu, tidak. Yang kita minta, Bapa, biarlah engkau dikuduskan di dalam aku. Jika ada perkara yang engkau tidak mau menyatakan diri dalam aku, Tuhan selidik aku, Tuhan periksa aku. Tuhan, aku mengakuinya di hadapanmu. Tuhan, ubahkan aku. Aku mau menjadi tempat yang kudus untuk engkau menyatakan dirimu padaku. Aku mau menjadi mezbah yang kudus untuk engkau menyatakan kemuliaanmu kepadaku. Itu sebab di situ dikatakan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ini sebenarnya ucapan syukur. Dia tidak menuntut apa yang Tuhan berikan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, ya, dalam ayat yang ke-6 ini, ke-4. Seperti kami mengampuni orang, Tuhan, engkau pun ampuni kami. Atau berikanlah kami pertolongan, karena kami pun ingin memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan pertolongan. Jadi Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya hari ini, ampunilah kami akan dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang lain. Ini adalah perkataan-perkataan yang kita lakukan di tempat tersembunyi, di tempat yang rahasia, di rumah kamu, di bilik yang kamu khususkan. Kamu membina persahabatan hati kamu dengan Roh Kudus. Saya percaya apa yang Yesus kehendaki, ya, ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam bilik kamu, tutuplah pintu, lakukanlah di tempat yang tersembunyi. Saya percaya Tuhan mau kita membangun, membina persahabatan, bergaul karib dengan Tuhan. Ya, saya waktu di rumah kira-kira berapa bulan? 3 bulan yang lalu ada, ya. 3 bulan yang lalu kan 4 bulan dah. Saya belum tidur lagi. Saya di bilik dengan istri saya. Dia dengar-dengar lagu rohani. Tiba-tiba Tuhan bicara dengan saya. Saya tutup mata gini, macam mau baring, tapi saya tahu saya tidak baring. Saya dengar lagu-lagu sambil bercakap dengan dia juga. Tapi saya boleh dengar suara Tuhan. Tuhan kata dengan saya, kalau kamu bergaul karib dengan
Aku akan membuat perkara yang mustahil bagimu menjadi tidak mustahil. Jadi saudara, apa yang Tuhan tuntut dari kita? Bukan masalah kita, bukan pergumulan kita, tapi kedudukan kita. Masalah kita, situasi kita, pergumulan kita, apapun yang kita hadapi, itu Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau melihat kedudukan kita di mana. Kita bersahabat dengan siapa? Jadi Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan, membina persahabatan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Jadi kalau kita berkata masuk ke bilik, tutuplah pintu, buatlah di tempat yang tersembunyi, Bapa akan melihat dan mendengarkannya. Ini adalah satu komitmen, saudara. Kita janji kepada Tuhan. Ini komitmen kita kepada Tuhan. Kan kita anak Bapa di surga. Jadi tentu kita harus menyediakan waktu untuk Bapa kita. Tanda kita mengagumi Dia, menghormati Dia, respect kepada Dia, dan takut akan Dia. Setiap hari. Tak kira kamu mempunyai masa tengah malam, masuk tengah malam dalam bilik kamu sendiri aja, kamu dalam bilik. Katakan, Bapa, biarlah namamu dikuduskan di dalam aku. Apa yang menghalang namamu dimuliakan dalam aku, Tuhan, ingatkan aku. Bongkar, ini aku, Tuhan. Tuhan, aku mau mengucap syukur untuk apa yang ada hari ini. Aku juga mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan banyak kepadaku dalam waktu-waktu tahun-tahun yang telah berlalu. Banyak Tuhan telah berikan kepadaku. Aku mengucap syukur. Kalau tahun ini Tuhan tidak memberikan kepadaku lebih daripada tahun yang lalu, aku tetap mengucap syukur Tuhan. Tuhan, orang mana yang saya belum ampunkan? Siapa yang masih saya simpan dalam hati saya? Aku mau mengampuni itu, supaya kekudusan-Mu nyata dalam aku, supaya kekudusan-Mu dimanifestasikan dalam aku, supaya kerajaan-Mu itu di dalam aku. Kan kita minta, datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan Tuhan itu kan kekudusan, hadirat, kemuliaan Tuhan yang kamu rasa dalam hati kamu. Dan akibatnya kamu akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita, akan ada nyanyian, akan ada pujian. Marah-marah kamu hilang, sungut-sungut kamu hilang, karena ada kerajaan surga. Jadi kalau kita sudah membina persahabatan dengan Tuhan, kita akan masuk ke dalam bilik doa kita. Dengan kita tahu kita berjumpa dengan sahabat kita. Kita akan minta pertolongan dari sahabat kita. Ya, ada dua poin yang Yesus tekankan begini ya. Dalam doa dan persahabatan ini dua perkara. Ya. Karena kamu bersahabat denganku, itu pertama. Kedua, karena sikap kamu yang tidak malu. Jadi kalau kita berdoa dengan Tuhan, selain kita perlu membina persahabatan dengan Tuhan, dan kita sudah menjadi sahabat Tuhan, dan nama Tuhan telah dikuduskan dalam hati kamu, confirm kamu udah sahabat Tuhan. Dan yang poin kedua yang kamu harus buat, kamu harus berdoa dan meminta sampai apa yang kamu mau itu dijawab Tuhan. Karena sikapnya yang tidak malu, minta terus, jangan berhenti. Seperti orang yang minta tolong terus, dia ketuk terus pintu sahabatnya. Dia dengan sikap yang tidak tahu malu, dia ketuk terus, dia ketuk terus. Kan biasa orang yang tidak tahu malu kan ketuk terus sampai pintu dibukakan. Kadang-kadang kita harus sekali ketuk, mengganggu lah di tengah malam nih, Yesus tengah tidur. Udah jam 1 nih, Yesus tengah berdoa seperti di Taman Getsemani. Jangan ganggu Yesus lah. Tidak, saudara. Kita harus terus meminta, terus mengetuk, terus berdoa sampai apa yang kamu inginkan dari Tuhan diberikan. Sikap yang tidak malu.
Kenapa kamu terus tidak malu meminta? Karena ini sahabatku. Ini sahabatku, kenapa aku harus malu? Kenapa aku harus segan-segan? Kenapa aku ketuk sekali dan berhenti? Ketuk terus pintu sampai dia buka. Kan ini sahabatku. Saya ingin bacakan Lukas 8 ya. Lukas 8 ayat 15. Ya. Situ dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Orang yang mendengarkan firman lalu menyimpannya dalam hati yang baik. Rupanya Tuhan Yesus pun menggunakan istilah perkataan hati yang baik. Apa yang Yesus maksudkan hati yang baik adalah hati yang mendengarkan firman, menerima firman itu dan menyimpannya dalam hatinya. Itu hati yang baik. Jadi inilah yang dimaksudkan, dikuduskanlah namamu. Di bumi seperti di surga, di hatiku seperti di bumi ini, seperti di surga. Ampunilah orang yang bersalah. Saudara, untuk mempunyai hati yang baik, ya, Tuhan Yesus bersahabat dengan hati yang baik. Tuhan Yesus menjadikan hati yang baik sahabat-sahabat Dia. Untuk mempunyai hati yang baik itulah kita harus melepaskan orang yang kita tahan. Kalau kamu menahan orang dalam hati kamu, tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan, kamu menyimpan dia dalam hati kamu ikat dia dalam hati kamu, bukan orang itu yang rugi. Kamu tidak akan mendapatkan hati yang baik. Tuhan bersahabat dengan hati yang baik. Hati yang baik itu yang menjadi sahabat Tuhan. Di dalam hati yang baik itulah Tuhan, firman Tuhan itu tinggal. Saudara, dua perkara yang kita renungkan hari ini, yang kita harus lakukan hari ini, yang kita harus biasakan, ya, nyalakan hubungan kamu dengan Tuhan. Mulai hari kamu dengan Tuhan. Ya, bangun, ya pagi, kalau tengah malam kamu tak dapat bangun, atau sudah tidur awal terus terlelap sampai pukul 4 pagi, kamu bangun 4 pagi atau 5 pagi. Gunakan setengah jam cukup dalam bilik kamu, setengah jam. Asal tiap pagi setengah jam, setiap pagi setengah jam, kamu konsisten, kamu setia. Disitulah kamu bersahabat. Bersahabat. Naikkan pujian, naikkan nyanyian, naikkan ucapan syukur, naikkan ucapan terima kasih. Ingat beberapa tahun yang lalu, banyak perkara baik yang Tuhan sudah berikan kepada kamu dan saya. Ingat kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan pernah berikan. Ingat kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan. Ceritakan dalam bilik rahasia kamu. Tuhan, ini kebaikanmu dulu. Ini kesembuhan yang kau berikan dulu. Ini berkat yang kau berikan dulu. Ini kemenangan yang kau berikan dulu. Ini kelepasan yang kau berikan dulu. Aku mengucap syukur untuk semua ini, Bapak. Ya. Kita tidak boleh melupakan kebaikan sahabat kita. Itu maksudnya. Ceritakan kebaikan sahabat kita kepada sahabat kita, pasti dia suka. Contohnya kalau kamu jumpa kawan baik kamu, ya. Wah, syukurlah kamu jadi sahabat baik saya. Kalau tidak ada kamu, dulu saya sudah terlantar dalam jadi pengemis di jalan. Syukurlah Tuhan perjumpakan saya dengan kamu dan kamu menjadi sahabat saya. Kalau tidak ada kamu, saya tidak ada kejayaan hari ini. Itu kita cerita dengan sahabat kita yang mungkin kita tak jumpa sahabat kita, katakanlah 5 tahun kita tidak jumpa. Tiba-tiba kita jumpa dengan dia di satu tempat, satu negeri.
Nanti kita akan sediakan masa sembang-sembang dengan dia, ceritakan masa yang lalu, semua kebaikannya, pertolongannya, semua kita ceritakan kembali. Tujuannya apa? Untuk mengangkat-angkat, mengagungkan dan memuji-muji sahabat kita. Amin. Kan itu caranya. Begitu juga Tuhan. Dalam bilik kamu yang rahasia, di tempat kamu yang tersembunyi, itulah kamu mengagung-agungkan Tuhan. Jadi persahabatan kamu itu semakin karib, semakin akrab, semakin dekat persahabatan kamu. Kalau kamu berjanji, Tuhan saya mau bangun pukul 4 pagi, saya mau berdoa setengah jam dalam bilik saya. Atau katakan kamu bangun pukul 5, tapi tiba-tiba kamu lambat, tiba-tiba pukul 6 kamu bangun. Ya kalau kerja kamu tidak rasing, pukul 6 itu kamu ambil masa sedikit. Ambil masa sedikit. Ambil masa, kamu berlutut, kamu menyembah Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang kau berikan. Aku dapat tidur, aku dapat bangun, aku dapat bernafas, aku dapat menikmati kopi, aku dapat menikmati roti, aku tetap dapat bernyanyi, tetap dapat berjalan. Karena kita harus ingat, ada orang yang tidur, tapi tidak dapat bangun. Kita dapat bangun tidur pun kita harus memuliakan sahabat kita Yesus. Kita beri kemuliaan kepada dia. Ya, kalau cakap bahasa orang tidur yang tidak boleh bangun, saya teringat selalu orang itu saya tidak kenal, Jackson namanya, Jackson, yang duduk di pejabat pos. Jackson dari Sarawak, tentera dari Camp Terenda. Memang dia Kristen. Dia duduk pejabat pos tunggu nomor giliran. Ya itulah saya rasa di pejabat pos dia duduk itu hari. Sampai nomornya dipanggil-panggil pun dia tidak boleh bangun. Dia dengar pun dia tidak boleh bangun. Akhirnya diangkat ke hospital. Jadi kalau kamu dapat berbaring dan kamu boleh duduk di atas katil pagi harinya, dapat bangun, dapat berdiri, dapat makan, dapat minum, menikmati makanan kamu semuanya tanpa kena serangan darah tinggi, sakit jantung karena makanan, kamu bersyukur dengan Tuhan. Itu persahabatan. Kamu katakan dengan sahabat kamu dalam bilik tersembunyi, Tuhan aku makan tapi tidak kena kencing manis. Aku tidak pernah kena masalah. Aku bersyukur aku masih boleh menikmati apa yang orang lain tidak boleh nikmati. Jadi ceritakan kembali yang lama maupun yang terkini kepada Tuhan. Ini membina persahabatan dengan Tuhan. Kamu tidak perlu bahan-bahan perkataan-perkataan yang indah untuk berdoa kepada Tuhan, untuk membina persahabatan dengan Tuhan. Tidak perlu. Kamu ceritakan aja kembali. Ya, ada Tuhan orang yang naik helikopter jatuh terempas mati. Tuhan aku bersyukur aku kerap naik pesawat tidak pernah jatuh. Kan kita bersyukur untuk itu. Ya, saya pernah buat penerbangan yang sangat jauh sekali. Woi, ngerikan, mengeri saudara. Woi, takut juga ya. Tapi nyanyilah di dalam itu. Ya, dari KLAE ke Dubai aja dah 8 jam itu. Belum lagi ke sananya. Kira-kira 22 jam. Wah. Kadang-kadang saya terbang ke Sarawak aja, cepatlah sampai. Tak ada apa angin pula tiba-tiba datang nanti. Kita boleh saja berpikiran seperti ini, tapi kalau kita kembangkan persahabatan dengan Tuhan dalam bilik pribadi kamu, seorang lain tidak tahu apa yang kamu katakan, yaitu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merendahkan diri, memeriksa hati kamu, minta pengampunan, mengucap syukur, melepaskan pengampunan di hadapan orang lain, maka hati kamu menjadi baik, menjadi pulih, dan Bapa akan tinggal dalam hati yang baik. Kamu akan diiktiraf menjadi sahabat Tuhan. Dan langkah pertama dalam doa yaitu bersahabat dengan Tuhan, kamu sudah. Inilah yang dikatakan dalam peperangan rohani, sebelum berperang kamu sudah menang dalam bilik doa kamu. Sebelum kita berhadapan dengan roh jahat, sebelum roh jahat serang kita, kita sudah menang karena kita sudah bersahabat dengan Tuhan. 50% dalam peperangan, dalam hubungan kamu dengan Tuhan. Di bilik doa kamu, situ kemenangan kamu. Barulah kamu mulai meminta. Kalau kamu minta, jangan putus asa.
Kalau kamu udah jadi sahabat, terus minta. Minta sesuai dengan firman Tuhan. Oke, kita akan berdoa, tapi sebelumnya saya akan mendasari doa kita daripada Mazmur. Kita lihat Mazmur 66 ayat 18. Mazmur 66 ayat 18. Oke. Ya, saya akan bacakan juga nanti ayat 13 sampai 15, kemudian ayat 18 ya. Ayat 13, 14, 15, kemudian ayat 18. Ayat 18 dulu saya baca. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Itu yang saya katakan tadi. Kalau hati kita tidak baik, sebelum masuk bilik doa, sebelum kita berdoa, kita sudah tahu Tuhan tidak dengar doa kita. Tapi kalau kita mempunyai hati yang baik, kita diiktiraf menjadi sahabat Tuhan seperti Abraham. Kalau Tuhan sudah menjadi sahabat kita dan kita bersahabat dengan Dia, kita yakin sebelum meminta doa kita didengar. Kita percaya sebelum meminta doa kita dijawab. Jadi kita harus datang kepada Tuhan dengan kemenangan yang sudah dimulai dari hati kita, dengan kejayaan yang sudah dimulai dari hati kita. Jadi boleh saya katakan, sebenarnya kemenangan itu sudah dimulai dari rumah. Kesembuhan dan mujizat itu sudah dimulai dari rumah. Dari rumah itu, dari bilik kamu yang kamu khususkan untuk membina persahabatan dengan Tuhan, dan dari hati kamu ini, itu dari rumah. Dari sanalah sudah dimulai kemenangan, penuaian, kejayaan, keberhasilan sudah dimulai dalam bilik rahasia kamu. Sudah dimulai dalam hati kamu yang baik. Sudah dimulai di situ. Jadi kamu akan berjalan, saya pasti menang. Tuhan pasti mendengarkan doa saya. Tuhan pasti menjawab doa saya. Musuh saya tidak akan dapat menyentuh saya. Ya, kalau saya ceritakan semua, memang kita tidak cukup masa ya. Secara hampir setiap hari saya mengalami perkara-perkara yang supernatural, yang rohani ya. Tapi setiap hari. Ya, cuman yang menjambak roh jahat itu jambak pusing ya, bahasa Indonesia kata jambak ya, jambak pusing-pusing itu belum pernah itu, saudara. Baru hari itu. Oke, ayat 13, 14, 15 kita akan dasari sebagai doa kita pagi hari ini. Belum kita balik ke rumah. Aku akan masuk ke dalam rumahmu Tuhan dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Binatang apa saudara dikatakan sini? Gemuk. Maksudnya apa saudara? Pada zaman Nabi Musa, ketika mereka menyembah Tuhan menurut ajaran Taurat, kalau mereka membawa domba yang kurus, pernah lihat domba kurus? Tulang-tulangnya ini semua nampak ya. Tulang pinggulnya pun nampak ya, lembu-lembu yang kurus-kurus itu tidak diterima ya, di mezbah Tuhan itu tidak diterima. Atau kamu bawa lembu yang kakinya tangan kanannya tergantung-gantung jalan cacat-cacat gini kan lembunya, itu pun di-reject, tidak diterima untuk persembahan kepada Tuhan. Atau tanduknya satu tumbuh satu tidak tumbuh, nah, itu tidak diterima ya. Kita tidak, walaupun kita tidak ada tanduk, tidak ada rambut, tak kisah. Kalau kamu datang dengan hati yang baik, kalau kamu datang dengan persembahan-persembahan yang ikhlas,
Kalau kamu datang dengan pujian yang sepenuh hati, kamu datang dengan penyembahan yang segenap hati. Ketika kamu menyembah Tuhan, kamu betul-betul menyembah Tuhan. Hati kamu, pikiran kamu, tangan kamu berikan penyembahan kepada Tuhan. Itu persembahan yang gemuk. Itu persembahan yang gemuk. Itu yang harum. Itu yang berkenan. Hati kamu, diri kamu, nyanyian kamu, penyembahan kamu, tangan kamu yang terangkat, perkataan-perkataan yang keluar dari bibir kamu yang memuji-muji Dia. Ya, tentu juga persembahan-persembahan kamu seperti offering yang kamu berikan. Semuanya itu. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri, kita berdoa. Saudara, persembahan kita tidak seperti dulu kita bawa kantong berjalan, tapi jemaat yang berjalan menurut keikhlasan, kerelaan hati kamu, boleh masukkan persembahan di tabung yang di hadapan kita itu ya. Haleluya. Saya ulangkan, berdasarkan ayat ini kita akan berdoa. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucap bibirku, yang dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Secara berdoa itu adalah kita membawa hati yang baik, korban yang baik, persembahan yang baik, dengan bertenaga, dengan fokus, dengan sukacita, dengan rela, dengan ikhlas. Itu doa kita. Itu kita minta kepada Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita fokuskan hati kita. Haleluya. 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 Glory, glory to the Lord. Bapa, seperti yang kau firmankan, doa itu adalah persahabatan dengan Bapa. Doa itu adalah membina persahabatan dan pergaulan dengan Bapa. Di mana dalam pembinaan persahabatan itu Tuhan, hati kami dibongkar, dirubah menjadi hati yang baik. Sehingga dari dalam hati kami yang baik ini, kami dapat dan mampu, kami dapat dan sanggup membawa korban-korban bakaran yang terbaik, membawa korban-korban persembahan yang terbaik, membawa doa, pujian dan penyembahan yang terbaik kepada Bapa. Bapa, kami mau apapun yang kami lakukan adalah dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh jiwa raga kami, dengan sekuat tenaga kami. Bapak, kami mau ketika kami menyanyi, ketika kami menyembah, ketika kami berdoa, ketika kami mengucap syukur, ketika kami berkata-kata, ketika kami mengangkat tangan, Bapak, kami mau melakukannya seperti yang kau perintahkan, yaitu dengan sepenuh hati kami, dengan sekuat tenaga kami. Biarlah kami melakukannya dengan sungguh-sungguh dan serius ya Tuhan. Bapak, kami percaya ketika kami fokus kepada membangun persahabatan, maka keyakinan kami, iman kami akan bertumbuh dan dikuatkan. Bahwa sebelum kami meminta, Bapa mendengarkan hati sahabatnya, Bapa mendengarkan kerinduan sahabatnya, Bapa mengetahui pergumulan sahabatnya, Bapa ingin menjawab doa-doa sahabatnya. Terus Tuhan memerintahkan kepada kita, jadilah sahabat Tuhan, berkawanlah dengan Dia, bergaulan dengan karib kepada Dia, bina hubungan dengan Tuhan. Secara rohani kita memerlukan sahabat baik.
Dan sahabat yang terbaik bagi kita adalah Yesus. Jadikan dia sahabat. Jadikan dia sahabat. Ketika Abraham bergaul karib dengan Bapa, ketika Abraham bergaul karib dengan Tuhan, sebelum Tuhan mengadakan hukuman kepada Sodom dan Gomora, Tuhan bertanya dulu kepada Abraham. Maksudnya Tuhan memberitahu Abraham sebelum hukuman di Sodom ditimpahkan. Abraham, bagaimana menurut pendapat kamu jika aku menjatuhkan hukuman ke atas negeri Sodom? Tuhan tanya Abraham. Karena Abraham adalah contoh orang yang bersahabat dengan Tuhan. Saudara, kalau kamu bersahabat dengan Tuhan, sebelum musuh datang kamu sudah tahu. Sebelum roh jahat datang kamu sudah tahu. Kamu tidak akan tidur seperti orang mati. Tapi sahabat kamu akan membuat kamu senantiasa bersiaga dan berjaga-jaga. Sahabat kamu tinggal dalam hati kamu. Sahabat kamu itu Roh Kudus, dia tinggal dalam roh kamu. Dia akan buat kamu dalam senantiasa berjaga-jaga dan berwaspada ketika kamu tidur. Kamu tidak akan tidur lelap seperti orang mati. Tetapi kamu akan sadar dan berjaga-jaga. Roh Kudus membuat kamu sadar dan berwaspada. Kamu tahu kegelapan datang. Kamu tahu ketika roh jahat itu datang. Karena sahabat kamu itu tinggal dalam kamu. Saudara, taruh tangan kanan kamu di hati kamu. Mari kita berdoa, ikutkan doa saya. Bapa, saya mau Tuhan menyediakan satu waktu, satu tempat yang khas untuk membina persahabatan dengan Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam bilik, di dalam hati juga, aku akan membiarkan Roh Kudus periksa hatiku. Roh Kudus bongkar hatiku. Roh Kudus membongkar kelemahanku, kemalasanku, kedegilanku, ketidaktaatanku, dan pemberontakanku. Aku mau Roh Kudus ingatkan aku jika aku tidak ikhlas mengampuni, jika aku tidak ikhlas memaafkan, jika aku tidak ikhlas memberi. Biar Roh Kudus ubahkan aku. Biar Roh Kudus menjadikan aku orang yang baik, hati yang baik, supaya namamu Tuhan dikuduskan dalam aku. Kerajaanmu dikuduskan di dalam aku. Kerajaanmu dinyatakan dalam aku. Bapa, aku percaya ketika aku bersahabat dengan Engkau Tuhan, aku akan berjalan bersama sahabat. Aku bekerja bersama sahabat. Aku berbaring bersama sahabat. Apapun yang kulakukan, sahabat yang setia, Yesusku menyertai aku. Aku akan membuat keputusan bersama sahabatku. Terima kasih Tuhan. Ketakutan tidak akan lagi menguasai aku. Musuh tidak akan datang dengan tiba-tiba menyerang aku, menyergap aku. Karena sahabatku senantiasa di dalam aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, mampukan kepada umat-Mu untuk bersahabat dengan Engkau. Mampukan Tuhan. Beri kemampuan itu. Beri tekad itu Tuhan. Jangan biarkan kami sibuk dengan pekerjaan kami, tiada waktu untuk Tuhan. Sibuk dengan pekerjaan kami, tidak ada waktu untuk Tuhan. Sibuk dengan urusan harian kami, tidak ada waktu untuk Tuhan. Bapa, kami percaya selalu ada waktu karena kami yang menentukan waktu itu. Engkau berikan kami 24 jam. Kami akan sisihkan setengah jam setiap pagi Tuhan. Kami akan sisihkan setengah jam setiap tengah malam ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini komitmen kami Tuhan. Ini janji kami Bapa. Supaya kami meminta sesuatu di dalam doa kami.
Kami akan meminta tanpa malu. Kami akan meminta terus menerus. Kami akan meminta dengan tidak patah semangat. Kami akan minta dengan hati yang berani dan hati yang yakin. Karena sahabat kami tidak akan mengecewakan kami. Sahabat kami tidak akan membiarkan kami pulang dengan hati hampa. Sahabat kami tidak akan membiarkan kami pulang dengan hati yang kosong. Kami akan menyerahkan beban kami kepada sahabat kami, pergumulan kami kepada sahabat kami, supaya kami balik dengan kelegahan dan kemenangan. Kami balik dengan kesembuhan dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampunkan kami Tuhan. Jika kami merasa 24 jam pun tidak cukup untuk kami, ampunkan kami. Kami percaya jika Tuhan memberikan kami 48 jam satu hari, itu pun masih tidak mencukupi bagi kami. Karena manusia tidak pernah merasa cukup. Kami mau Tuhan memberikan kepadamu apa yang wajib kami berikan kepadamu. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin, amin.